teman-teman, perkenalkan saya Navia dari LPM Filosofis. Kami sedang berada di Dinas Kesehatan dengan Ibu Tuti selaku narasumber sebagai Kepala Seksi Bidang Pencegahan Penyakit Menular Provinsi DIY. Baik Ibu, sebelum kita memulai sesi wawancara untuk hari ini, bolehkah Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama Ibu dan jabatan Ibu di Dinas Kesehatan DIY ini? Ya, terima kasih sebelumnya. Nama saya Yastuti Rahayu, SKM MPH. Kami selaku Kepala Seksi Pencegahan Penyakit di Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau boleh tahu Ibu berapa lama sudah menjabat di jabatan Kepala Seksi? Ya. Saya menjabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan Penyakit di Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta 1,5 tahun ini, Mbak. Belum lama, Mbak. Covid sudah ada, saya baru masuk. Ini pekerjaan saya yang lumayan cukup berat buat saya ya. Semuanya berat, tetapi dengan keikhlasan, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Ibu. Jadi ini Ibu baru pertama kali menjabat udah diberikan keadaan seperti ini ya Bu? Iya. Baik Ibu. Langsung saja ya Bu, kita mulai sesi wawancaranya. Pertama-tama saya ingin bertanya mengenai vaksin yang sudah tersebar di Indonesia. Itu tuh berasal dari mana saja gitu Ibu? Iya. Terima kasih untuk vaksin yang sudah ada di Indonesia. Yang pertama datang adalah vaksin Sinovac. Itu berasal dari Cina. Yang kedua, baru-baru ini ada vaksin AstraZeneca. Ini berasal dari Inggris, barusan datang. Yang selanjutnya juga ada satu lagi vaksin Sinopharm. Ini juga berasal dari Cina. Untuk vaksin Sinovac ini nanti sudah kita berikan untuk nakes, untuk pelayanan publik, untuk lansia. Untuk AstraZeneca ini juga dipergunakan sebagai vaksin program yang digunakan sama ini untuk lansia dan pelayan publik. Untuk yang Sinopharm ini untuk vaksin yang gotong royong, dalam artian untuk perusahaan-perusahaan besar yang kita mintai tolong untuk pelaksanaan imunisasi ini nanti pakai vaksin yang Sinopharm. Ini yang baru Sinopharm ini baru ada di Jakarta. Untuk Yogyakarta ini belum, sebentar lagi. Oh, berarti yang di Yogyakarta yang baru tersebar ada 2 vaksin. Yang pertama Sinovac dan vaksin AstraZeneca. Oh, okay. Baik Ibu. Lalu ada nggak sih Bu kayak ketentuan-ketentuan khusus mengapa pemerintah memilih ketiga vaksin tersebut? Ya, yang pertama memang kesediaannya tidak memilih, sebetulnya yang kita memilih yang ada dulu. Yang pertama itu kan Sinovac. Sinovac kenapa dipilih pemerintah? Karena penyimpanannya beda dengan vaksin yang lain. Kan ada 7 vaksin yang ada di dunia. Di dunia, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, vaksin Novavax dan vaksin merah putih. Vaksin merah putih itu sebetulnya dari kita sendiri, akan tetapi belum bisa digunakan. Baru proses uji coba, maksudnya trial. Begitu. Lalu berarti yang dari vaksin merah putih itu sudah ada tetapi masih diuji cobakan begitu Bu? Baru ada uji coba, belum ada. Kan ada uji coba vaksin kan ada beberapa tahap, fase 1, 2 dan 3 sampai 4. Merah putih kelihatannya baru fase kedua sehingga belum bisa digunakan. Sebentar lagi kita tunggu saja, mudah-mudahan segera bisa disetujui oleh Balai POM sehingga kita bisa menggunakan dari produk kita sendiri. Oh, gitu. Berarti kalau yang dari info yang beredar di masyarakat itu pemerintah juga mendukung pembuatan vaksin dalam negeri gitu ya Bu? Iya, tapi selama ini belum bisa digunakan. Oh, baik Ibu. Untuk penyebaran 2 vaksin Sinovac sama AstraZeneca ya Bu? Ya. Nah, itu mengapa dipilih kedua vaksin tersebut gitu Bu? Bukannya dipilih juga di Indonesia karena
Yang pertama, penyimpanan Sinovac itu sudah sesuai dengan cold chain yang ada di Indonesia. Karena Sinovac itu harus disimpan dalam suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Kita sebagian besar di provinsi untuk penyimpanan vaksin kita sudah siap. Kita sudah mempunyai kulkas yang 2 sampai 8 derajat. AstraZeneca pun begitu. AstraZeneca disimpan dalam suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Kenapa kok tidak memilih freezer? Dulu kan gitu. Freezer memang efektivitasnya itu tinggi, akan tetapi selama ini kita belum siap untuk penyimpanannya karena harus disimpan dalam suhu min 75 derajat Celcius. Akan tetapi sebentar lagi dari Kementerian Kesehatan juga akan membeli tempat penyimpanannya. Mudah-mudahan segera membeli tempat penyimpanan yang min 75 sehingga vaksin freezer bisa segera datang di Indonesia dan kita pakai. Oh, baik Ibu. Jadi DIY gelombang berapa dan nomor berapa di Indonesia gitu Bu sebagai penerima vaksin? Ya. DIY merupakan prioritas. DIY pertama di Indonesia, ikut yang pertama diberikan vaksin di Indonesia. Berarti untuk penyiapan awalnya tuh DIY udah termasuk nomor 1 gitu ya Bu, yang tadi kulkas tadi juga ya Bu. Ya, lemari es kita sudah banyak karena apa? Ini juga untuk menyimpan imunisasi yang bayi. Kita sudah memberikan imunisasi kan sudah lama sehingga kita siap untuk penyimpanan vaksin yang suhunya 2 sampai 8. Sehingga kalau ada vaksin datang kita sudah siap untuk menerima vaksin itu dan menyimpan vaksin. Kalau Ibu masih ingat gitu ya Bu, awal pertama kali dia diberi vaksin itu tuh bulan apa ya Bu di 2020? Iya, untuk daerah istimewa Yogyakarta pelaksanaan imunisasinya bareng dengan provinsi yang lain yang tahap pertama. Yang pertama kan tanggal 13 Januari itu Pak Bapak Presiden diberikan imunisasi COVID. Hari berikutnya yaitu tanggal 14 Januari 2021 bukan 2021 Januari kemarin, tanggal 14 Januari kemarin kita mulai start untuk imunisasi COVID. Kita di Kepatian kemarin dari Bapak Wakil Gubernur dan dari Kapolda ada 10 tokoh yang kita berikan pertama untuk imunisasi COVID di daerah istimewa Yogyakarta. Berarti 2021 Januari. Belum lama ya. Lalu adakah kriteria penerimaan vaksin yang diutamakan? Ya. Sesuai dengan Kementerian Kesehatan, yang pertama diberikan adalah nakes. Siapa sih nakes tersebut? Yaitu dari yang melayani di rumah sakit, di puskesmas, dan di pelayanan yang menangani orang sakit. Siapa saja dari gubernur sampai cleaning service. Tidak yang hanya dokternya saja, perawatnya saja, tidak, semua yang ada di situ karena di situ juga beresiko terkena COVID sehingga semuanya dari direktur sama cleaning service kita berikan untuk imunisasi COVID ini. Nakes tersebut semua dari bidan, dokter, semuanya kita sapu di situ. Lalu tahapan-tahapan untuk mendaftarkan vaksin ini tuh gimana ya Bu? Adakah itu tahapan-tahapannya apa saja? Tahapannya sebetulnya kalau yang pertama umpamanya nakes, silahkan datang, tahapannya hanya datang daftar di aplikasi peduli. Di aplikasi itu daftar, di situ ada kita daftarkan ada nama, nomor NIK, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, di situ sudah daftar di link tersebut. Setelah itu ada nanti datang di vaskes terdekat atau vaskes yang sudah ditunjuk, datang saja di sana nanti bisa diberikan. Tetapi kalau nakes langsung bisa diberikan itu karena sudah daftar dulu. Untuk web pendaftarannya itu tuh semua untuk umum atau hanya untuk nakes aja ya Bu? Untuk yang pertama dulu
nakes dulu, untuk umum belum. Selanjutnya nanti pelayanan publik kemarin sama ASN itu kan ada ASN, TNI Polri, itu kemarin kita berikan ke instansi masing-masing untuk mendata karyawannya. Nanti kita daftarkan di aplikasi Peduli Sama, itu ada nama, NIK, kita daftarkan di sana. Setelah disetujui di sana baru kita berikan. Di situ akan kita panggil nama A, alamatnya ini, bisa diberikan imunisasi. Itu nanti di softwarenya aplikasi Peduli itu bisa dilihat dan selanjutnya kita berikan. Ini kan juga ada yang untuk lansia. Apakah lansia juga pendaftarannya di situ juga ya Bu? Iya, untuk yang lansia yang kemarin 60 tahun ke atas itu sudah langsung dari Kominfo, itu sudah dimasukkan semuanya, datanya sudah masuk. Yang lansia umur 60 tahun ke atas datanya di KCPN itu sudah ada semuanya, tinggal kita manggil, tinggal langsung bisa diberikan yang lansia. Kalau untuk yang umum gitu Bu, webnya ada nggak Bu? Belum, yang umum sebentar lagi. Nanti semuanya akan dapat, akan tetapi karena vaksinnya yang datang juga terbatas, maka untuk sekarang ini baru ASN, lansia, pelayanan publik. Yang kemarin lansia itu 60 tahun ke atas, untuk bulan Juni ini kita akan percepatan imunisasi, maka untuk yang umur 50 tahun ke atas kita berikan imunisasi. Untuk penyebaran di DIY sendiri, apakah itu sudah merata atau ada beberapa yang belum tercapai begitu Bu? Untuk daerah istimewa Yogyakarta, cakupannya sudah lumayan cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi yang lain. DIY merupakan nomor 2 dari provinsi. Pertama adalah DKI, kedua Yogyakarta, ketiga Bali. Cakupan kita sampai saat ini sudah lumayan bagus. Untuk jumlahnya yaitu sekitar 458.000 orang yang sudah diimunisasi di vaksin pertama, atau sekitar 69,2%. Untuk vaksin yang kedua kita sudah 352.741 orang yang sudah diberikan vaksin yang kedua, atau sekitar 54,6%. Lumayan cukup bagus ya. Lalu vaksinasi ini tuh sudah termasuk ke bayi gitu? Sudah belum ya Bu? Untuk vaksinasi COVID ini belum bisa diberikan untuk anak yang usianya kurang 18 bulan. Yang boleh diberikan adalah usia 18 tahun ke atas. Ini sebentar lagi ada penelitian yang antara umur 14 tahun sampai 18 tahun baru ada penelitian dari UGM. Semoga penelitian itu segera bisa terwujud dan bisa kita dapatkan hasilnya sehingga anak-anak yang usia 14 tahun bisa segera diberikan. Akan tetapi saat ini belum bisa, yaitu yang hanya bisa diberikan anak umur yang 18 tahun ke atas. Thank you Bu. Untuk pantangan khususnya ada nggak Bu penerimaan vaksin? Maksudnya pantangan mungkin ada penyakit atau umur tadi ya Bu, umur ada yang lain lagi gitu ya Bu? Yang ibu hamil itu tidak boleh diberikan imunisasi. Ibu hamil tidak boleh diberikan imunisasi. Penyakit jantung, penyakit ginjal itu tidak boleh diberikan imunisasi, akan tetapi kami persilahkan. Kalau ada pasien itu menderita penyakit jantung, menderita penyakit gagal ginjal, nanti kita berikan ke dokter yang merawat. Kita sarahkan dokter merawat, karena apa? Kondisi tubuh kita tidak tahu. Kalau dokter yang merawat meng-ACC bahwa kondisi tubuh pasien tersebut dengan adanya gagal jantung
ataupun ginjal boleh diberikan, nanti teman-teman kami yang ada di lapangan akan memberikan, tapi sepengetahuan dokter yang merawat tersebut. Yang tidak boleh itu hanya ibu hamil saja sebetulnya. Kalau ada nggak Bu, makanan-makanan pantangan gitu setelah divaksin? Untuk makanan pantangan sebetulnya malah setelah vaksinasi monggo silahkan makan yang enak-enak. Karena apa? Vaksin adalah bakteri atau virus yang dilemahkan yang dimasukkan ke tubuh. Nanti kalau kita makan banyak berarti daya tahan tubuh kita akan lebih kuat. Kita akan melawan vaksin ya, maksudnya bakteri, maksudnya virus yang ada yang dimasukkan tadi dengan cepat, dalam artian membentuk imunitasnya juga akan lebih bagus lagi, sehingga tidak ada makanan pantangan untuk setelah vaksinasi. Silahkan makan apa saja boleh, kalau bisa malah yang enak-enak atau lebih banyak. Akan tetapi sekarang kan gini, ada prinsipnya, kalau bisa kan yang germas, sayurnya yang banyak, buahnya yang banyak, proteinnya yang banyak, nasinya sedikit aja gitu saja. Iya. Berarti tetap menjaga pola makan yang baik gitu ya, Bu. Pola makan yang sehat. Ya, pola makan yang sehat. Lalu ini kan ada isu mengenai pelajar atau sekolah udah ada yang offline begitu. Tanggapannya dari Dinas Kesehatan bagaimana Bu mengenai isu tersebut? Iya, pemerintah kan sekarang sudah mau mulai buka untuk sekolah-sekolah dengan cara offline. Kami juga mau tidak mau setuju, akan tetapi protokol kesehatan kami harapkan ketat. Kalau protokol kesehatannya ketat, insya Allah COVID itu tidak menyebar dengan cepat. Karena apa? Penyebaran sekarang ini semakin banyak karena apa? Masyarakat sudah mulai kendor untuk memakai masker. Baik Bu. Lalu kan dari vaksin sendiri itu ada rentang umurnya umur 18 ke bawah nggak bisa ya Bu. Nah, sedangkan sekolah-sekolah dibuka itu umurnya kan belum ada 18. Itu berarti tidak ada jaminan untuk pemberian vaksin begitu ya Bu kepada anak atau siswa-siswa tersebut. Belum, untuk anak-anak belum diberikan vaksinasi. Karena apa? Karena umurnya tadi ada ketentuannya harus lebih dari 18 tahun. Akan tetapi kita sudah ada antisipasi bahwa semua guru harus diberikan imunisasi. Untuk COVID ini kita juga sudah untuk semua guru yang kemarin terlewatkan, karena kemarin kan ada yang sudah kena COVID kan, setelah 3 bulan imunisasi COVID itu bisa diberikan kepada penderita COVID itu 3 bulan setelah sembuh baru bisa diberikan. Kemarin ada 1-2 guru yang terpapar COVID sehingga belum bisa diberikan. Akan tetapi sekarang ya kalau sudah sembuh, 3 bulan sudah sembuh, ini sudah kita berikan lagi. Mudah-mudahan semua guru yang ada di daerah istimewa Yogyakarta sudah diberikan imunisasi COVID ini, sehingga kita sudah siap kalau mau pemerintah akan membuka untuk pembelajaran secara offline. Baik Bu. Untuk dari mahasiswa sendiri, isu-isunya dari UNY sendiri ya Ibu, kampus UNY itu September akan melakukan pembelajaran offline. Lalu dari Dinas Kesehatan sendiri menyikapi itu tuh ada nggak sih Bu vaksinasi sebelum bulan September ini untuk umum atau mahasiswa begitu Bu? Ya, untuk yang pembelajaran untuk mahasiswa, kita semua dosen, semua tenaga yang ada di fakultas, semuanya sudah kami berikan imunisasi. Untuk yang mahasiswanya nanti kan tahap pertama sampai ini kan ASN, nakes, lansia, publik itu sampai Juni ini harus selesai. Kita hanya mempunyai target sampai dari Januari sampai Juni tahun 2021 ini nakes, lansia, publik harus selesai. Kemudian besok Juli kita harus mulai ke masyarakat rentan.
Itu di situ ada disabilitas, ada yang di penjara, barang itu kan rentan, harus kita berikan. Terus kemudian setelah itu yang keempat adalah masyarakat umum. Nah, mahasiswa ini termasuk masyarakat umum. Tetapi intinya semuanya nanti sampai Desember 2021 kita targetkan untuk bisa diberikan semuanya. Mudah-mudahan vaksin yang ada ini segera datang sampai di Indonesia dan bisa diberikan ke semua warga negara Indonesia yang umur 18 sampai 18 tahun ke atas. Ibu apakah memiliki pesan untuk masyarakat gitu? Ya, kami pesan untuk masyarakat semuanya, kita sudah disediakan vaksin COVID ini, monggo semuanya yang berumur nanti 18 tahun ke atas silakan mengikuti untuk imunisasi COVID ini. Karena apa? Kita harapkan cakupan untuk imunisasi COVID ini lebih dari 70%. Kalau cakupan ini lebih dari 70%, maka akan menimbulkan herd immunity. Dalam artian akan terjadi kekebalan kelompok. Kalau ada 1-2 orang yang tidak bisa diberikan imunisasi karena sakit, dan ada anak-anak kecil yang belum bisa diberikan imunisasi karena belum ada vaksin COVID yang untuk anak-anak, maka bisa terlindungi. Sehingga kita harapkan monggo saling kita berperan sendiri-sendiri. Masyarakat monggo untuk imunisasi, semua harus imunisasi. Pemerintah sudah menyediakan vaksin ini sehingga cakupan kita tinggi, sehingga nanti pandemi COVID ini akan segera sirna dari Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menonton hingga selesai mengenai video vaksinasi bersama dengan Ibu Tuti. Jangan lupa like and subscribe dan jangan lupa join ke Filosofis. Terima kasih. Bye-bye.